Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling penting, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat diberikan tangan, nikmat diberikan kaki untuk memudahkan kita menuju langkah menuju masjid, dan lisan kenikmatannya agar kita bisa menyampaikan apa yang penting dari kita untuk orang lain. Dan alhamdulillah kita masih hidup di dunia ini tanpa ada kendala satupun, dan alhamdulillah Allah masih menganugerahkan kita makanan-makanan yang bergizi seperti terong, terus kentang Dan lain-lain. dan lain sebagainya. Itu semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan makanan dan minuman itu kepada kita secara ikhlas, dan Allah ridha mengasihkan makanan dan minuman untuk kita semua. Bahkan termasuk hewan-hewan dan tumbuhan juga mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma manusia, jadi bukan manusia yang hanya mendapatkan rezeki, tetapi hewan juga bisa dapat rezeki. Misalkan saja kucing yang mengambil ikan, itu merupakan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengasih kucing itu makanan berupa ikan segar. Nah, makanya tidak hanya manusia saja yang diberi rezeki, hewan dan tumbuhan pun juga bisa dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Maha Adil. Dan juga selawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita yang membawakan cahaya kebenaran dan membebaskan kita dari kegelapan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, hadirnya saya di sini untuk menyampaikan beberapa kata yang penting sekali didengarkan oleh umat muslim, dan ini harus dijauhi, apalagi jangan sampai ini dilakukan. Cuman saya berdirinya di sini untuk menyampaikan sebuah kalimat yang berjudul pengaruh dosa terhadap manusia. Nah, dosa itu adalah suatu perbuatan yang apabila dia dikerjakan, maka hati manusia akan merasa gelisah. Bahkan bisa saja jika itu dilakukan terus-menerus, itu bisa membuat hati kita yang tadinya bersih, ini hati bersih seperti kain putih, tetapi ada satu noda tinta. Jika kita ibaratkan kita berdosa, yaitu kita melemparkan sebuah tinta ke kain putih itu. Kain putih itu hati kita, lalu tinta itu adalah dosa kita, dan perbuatan dosa kita itu diibaratkan seperti kita lamparin tinta ke kain putih itu, sampai akhirnya kain yang putih tersebut, jika kita biarkan lama-lama, nodanya nggak akan hilang nodanya. Lalu yang pertama yaitu orang yang sering berbuat dosa, maka ia akan terhalang dari ilmunya. Dahulu Imam Syafi'i rahimahumullah mengadu kepada gurunya bahwasannya hafalannya itu tiba-tiba hilang. Lalu gurunya mengatakan, janganlah kamu
maksiat. Jadi ini hatinya beliau memerintahkan agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi sebab terhalang ilmu, sebab kita susah menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, kurang memahami dalam ilmu tafsir, kurang memahami dalam adab Islami, itu karena kita kurangnya berhati-hati atau waspada terhadap maksiat. Yang kedua yaitu rezeki pun terhalang atau terhambat dan urusan pun makin dipersulit. Jadi dosa manusia jika dilakukan terus menerus, maka urusan dia dengan orang lain, misalkan dia gibah terus sama orang lain, itu termasuk perbuatan dosa juga, karena menggibahi orang itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lama-lama dia makin bingung orang yang nggak ada, misalkan orangnya udah pindah rumah, dia nggak tahu pindah rumahnya di mana. Dia makin sulit nyari di email atau nomor telepon orang itu. Makanya itulah bahayanya jika kita sering menggibah atau sering sekali menceritakan kekurangan saudara kita. Itulah akibatnya. Pahala kita nggak dapat pahala sekalipun, tapi kita malah dapat dosa orang yang kita gibahin. Makanya jauhilah gibah. Ini merupakan nasihat buat saya sendiri, karena saya juga orangnya juga gak lepas dari namanya perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu dapat membuat hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini, hati itu tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihatnya berbuat maksiat. Misalkan mencuri. Nah, kita mencuri motor orang diam-diam pas orangnya lagi ngohok atau lagi tidur di tengah malam buta, kita curi motornya, kita bawa sampai ke jalan raya. Kita terus aja ngelakuin dosa itu sampai kita nggak tahu kalau ada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengintai kita sepanjang waktu, sepanjang hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengawasi seluruh perbuatan makhluknya. Seluruh perbuatan manusia, perbuatan hewan itu dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tumbuhan pun juga bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan juga bisa bertasbih memuji Allah, karena Allah itu maha mendengar. Maka kita gak bisa kita dengar tumbuhan itu bertasbih, itu tidak bisa. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa mendengar suara tasbih, suara tahmid, takbir dari si tumbuhan itu. Yang keempat yaitu dapat menggelapkan hati. Maksudnya di sini yaitu seperti tadi, kita lempar tinta ke kain putih itu sampai kain putih itu menjadi hitam. Lalu kita tambahin lagi nih spidol hitam permanen sampai spidolnya itu habis, dan kain putihnya itu menjadi kain hitam penuh dengan coretan spidol atau coretan pena. Jadi begitulah perumpamaannya hati kita. Jika kita atau saja melakukan sebuah dosa terus menerus tanpa ada rasa menyesal, maka hati itu semakin lama semakin menghitam seperti tinta
tinta hitam. Tinta hitam. Dan itu membuat hati itu tidak takut akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia tidak mempedulikan bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah dosa. Yang selanjutnya yaitu dapat membuat hati sakit. Biasanya ketika kita melakukan sebuah dosa, maka hati kita ini bisa saja sakit. Misalkan hati kita ini kayak ada rasa gelisah yang tak kunjung berhenti, atau rasa was-was atau waspada. Itu yang buat menjadi hati masa gelisah dan buat yang telah memunculkannya penyakit hati. Yang selanjutnya yaitu umurnya, pendekin umur, yaitu artinya itu amalnya sedikit. Kita ada orang umurnya sudah mencapai misalkan seumpama 30 tahun lah orang tua berusianya, tapi setelah pas usia itu barulah dia kayak kasa umurnya itu udah pendek buat beramal baik. Kayak kasa misalkan ya ada orang ini dia udah usianya sudah semakin tua, lalu dia lalu dia masa wah, apa ya, masih ada ya nggak ya kesempatan saya, soalnya umur saya ini udah tua, gimana juga mau menjalankan kebaikan. Karena fisik orang yang sudah tua itu fisiknya itu semakin lama fisiknya semakin melemah, atau tidak bisa melakukan pekerjaan berat karena usianya yang semakin lama semakin tua. Maka si orang ini masa umurnya itu pendek. Misalkan umur orang ini dia anggap ini umurnya pada tahun ini segini, tahun depan belum tentu umurnya bisa panjang. Itulah yang namanya pendekin umur. Karena dahulu orang ini ngelakuin maksiat berkali-kali malahan. Itulah ketika umur sudah tua makin dikit kesempatan untuk beramal baik atau beramal soleh. Jadi gunakanlah waktu muda ini untuk beramal soleh, untuk mengerjakan kebajikan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas tanpa adanya rasa ujub atau bangga diri. Mungkin ini adalah nasihat bagi diri saya pribadi dan bagi umat muslim sekalian juga, untuk pemuda muslim juga, karena saya sendiri belum tentu orangnya benar, tapi mohon tolong dimaafkan apabila ketika saya ada kesalahan atau saya pernah gibah, tolong dimaafkan. Tolong dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata yang menyinggung atau katanya itu kurang benar, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Ya udah, cukup sekian yang saya sampaikan.
Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.